Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nerina Ulfa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menentukan sebuah peringkat atau ranking menggunakan Microsoft Office Excel. Langsung saja kita ke Microsoft Office Excel. Di sini saya sudah menyediakan sebuah kumpulan data, ada 10 data sebagai simulasi untuk lebih bisa dipahami nanti fungsi dari rumus perengkingan ini. Rumus perengkingan ini di Microsoft Office Excel kita menggunakan rumus fungsi rank ya. Kita awali dengan sama dengan, ini hukumnya wajib, jika tidak maka Microsoft Office Excel nanti akan membaca rumus yang kita input itu tidak terbaca rumus. Jadi hukumnya sama dengan ini wajib ya. Setelah itu kita tentukan rumusnya, kita akan menggunakan rumus rank. Kita buka kurung, kita arahkan ke number, yaitu data dari Abdullah ini. Nah setelah itu kita akan ke referensinya, kita menggunakan koma di sini. Ada juga komputer yang pengaturannya memakai titik koma, jadi disesuaikan dengan komputer yang digunakan. Kalau saya di sini memakai koma, sehingga di sini aktif referensi ya. Referensi ini merupakan sekumpulan data yang akan dijadikan data acuan kita ya, untuk menentukan dia berada di posisi di mana dari data-data yang ada ini. Jadi referensinya kita tarik dari D4 sampai D13. Nah, namun sebelum kita tutup, kita perlu mengunci ya, mengunci dari data referensi ini agar nanti ketika di copy ke data selanjutnya, yaitu data Ali Wafa sampai Siti Wahilia ini tidak berubah. Nah cara menguncinya itu kita menambahkan kode seperti kode dolar ya. Namun di sini kita menggunakan tombol F4 di keyboard itu untuk mengunci data yang referensi ini. Kita tekan saja F4 ya, jangan lupa F4. Nah maka sudah terkunci. Kalau sudah terkunci kita lalu menutupnya. Nah setelah kita menutup kurung maka rumus di sini siap kita gunakan. Lalu kita tekan enter, maka akan muncul peringkat dari Abdullah ini ada di posisi ketiga. Nah setelah itu untuk selanjutnya kita tidak perlu membuat rumus lagi, kita hanya perlu mengkopinya saja, lalu kita arsir atau di blok, kita paste saja di sini ya. Maka rumusnya akan ikut. Jadi di sini ada 95, berarti ini adalah nilai yang tertinggi. Jadi kita tidak perlu melihat data di sini karena di kolom ranking ini sudah diketahui peringkatnya. Namun kasus di sini untuk selanjutnya kita melihat di sini ada beberapa data yang sama. Ya, artinya Edi Santoso, Muhammad Amrullah ini punya nilai yang sama dan peringkat yang sama. Nah ini tentunya nanti akan berebut di posisi ini, maka kita perlu membuat peringkat ini menjadi urut dari yang tertinggi. Untuk menentukan ini, karena datanya mungkin banyak, kita bisa menggunakan condition formatting di sini. Kita ke duplicate value, lalu kita oke, maka ketika ada yang berwarna ini berarti ada data yang double ya, duplikat. Ini ada 3 Abdullah, terus ada 3 lagi Saiful Kamaluddin, berarti punya nilai yang sama dan peringkat yang sama. Nah bagaimana kita untuk mengurutkan ini agar tidak terjadi double dari data yang ada, jadi tidak ada duplikat, sehingga nanti akan berurutan. Kita buat saja kolom baru di sini, kita kasih ranking juga enggak apa-apa ya, namun ranking yang sudah urut. Lalu kita buat garis dulu. Nah lalu kita masukkan rumus yang sama seperti tadi, kita gunakan fungsi rank, lalu kita ke nilai Abdullah, ke data referensinya pun juga demikian. Ini kita ke bawah dan kita kunci lagi menggunakan F4. Nah setelah itu kita tutup, lalu kita tambahkan dengan rumus kontif ya. Nah setelah kita masukkan rumus kontif, kita ke range-nya lagi, yaitu Abdullah ya. Lalu kita
kasih koma sampai dulu ya, dari kita sampai Abdullah, lalu kita ke Abdullahnya lagi, ke datanya Abdullah lagi, lalu kita tutup dan kita kurangi 1. Nah, namun di sini kita perlu menambah lagi mengunci agar data ini tidak tidak berubah nanti ketika di copy ke sel yang lain, dengan menambahkan kode dolar ya di bagian range dari nilai Abdullah. Setelah itu kita enter dan akan muncul nilai lagi yaitu 3. Ini peringkat dari Bapak Abdullah ya. Nah, lalu kita copy saja rumusnya, kita buat lalu kita paste, maka di sini sudah tidak ada lagi duplikat data. Kita coba saja ke duplikat value-nya, kita enter, maka tidak ada warna yang sama, tidak ada data yang berwarna, artinya di sini sudah tidak ada data yang double. Namun kelemahannya di sini untuk peringkat yang kita menggunakan rumus tambahkan dengan fungsi countif, di sini data yang awal ini akan punya keuntungan tersendiri karena dia akan menjadi peringkat peringkat yang lebih awal. Satu contoh data yang sama adalah 3 ini, yaitu antara Abdullah dan Saiful Kamaluddin. Di sini punya nilai yang sama, ranking yang sama awalnya, namun ketika ditambah dengan fungsi countif, maka Saiful Kamaluddin mendapat peringkat 4 dan Abdullah mendapat peringkat 3. Kenapa demikian? Karena rumusnya membaca dari data di mana dia terlebih dahulu ya. Jadi Abdullah berada di posisi pertama, maka dia akan lebih awal, dan Saiful Kamaluddin ada di nomor 9, maka dia mempunyai peringkat setelahnya Abdullah. Ini kekurangannya. Jadi penentuan peringkatnya ini ditentukan dari dimana posisi dari data tersebut. Ketika punya nama A, maka dia akan lebih awal munculnya ketika di short ascendingnya. Jadi ini mungkin bisa teman-teman gunakan rumus ini untuk menentukan ranking dari sebuah nilai atau data. Mungkin ini yang bisa saya share untuk kali ini. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk channel saya Nerina Ulfa dengan menekan tombol subscribe. Ketika Anda menyukai, luangkan waktu untuk mengklik tombol like dan jangan lupa di share ya, agar ilmu ini tidak berhenti sampai di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kita akan bertemu kembali di sesi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.